Amin. Ada kualitas amin itu bapak teh kumaha imam. Waladdallin amin. Itu pas. Tapi lamun imam nutur musuh, dari makmumnya lima waladdallin. Tuh. Kumaha imam amin. Amin mau kumaha imam. Termasuk kata para ulama, sami al-ma'ani dijaharkan asrofana lakal hamdu. Matulah mencermati batalnya batal kan disunahkan anak-anak pendapat paham. Berarti Nabi Muhammad termasuk dari jalan. Jadi sami Allahu liman hamidah. Allahumma rabbana lakal hamd atau rabbana wa lakal hamd. Gitu. Terus wa idza sajada fasjudu, dan jika ia sujud, sujudlah kalian. Wala tasjudu hatta yasjuda, dan janganlah kalian sujud sampai dia sujud, benar-benar sujud. Jadi kalau imam masih Allah tahu terang, jadi barang itu patokannya kalau imam sudah beres terlihat sujud. Terus wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman, jika sholat ia berdiri maka sholatlah kalian berdiri. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajmain, jika sholat duduk maka ia sholatlah kalian duduk semuanya. Hadis riwayat Abu Dawud, asalnya dalam Sahih Al-Bukhari ya, dan Imam Muslim. Ini keterangan wajib mengikuti imam. Kita lihat penjelasan secara umum. Hadis ini menjelaskan prinsip penting dalam sholat berjamaah. Prinsip penting. Yang pertama, imam adalah pemimpin yang harus diikuti. Jadi imam itu diangkat wajib diikuti, bukan malah diingkari. Karena itu setiap makmum wajib mengikuti seluruh gerakan imam dengan tertib, tidak boleh mendahulunya, ya bahkan menyamainya pun tidak boleh. Kalau mendahului, menyamainya saja tidak boleh. Barang imam kita Allah dicari ikut terang, kan nyamain tahu mulai mendahului, sama saja tidak boleh. Gitu. Dan tidak pula sengaja tertinggal tanpa uzur. Sengaja di lambat-lambat imam tercekat sujud. Imam tercekat berdiri dari sujud. Ini masih kena sujud dan dilami-lami. Nah, itu sengaja. Kecuali lamun imamnya tetap kuping. Yo, tetap aja. Karena ya kan sujud itu kan suruh kami berbanyaklah berdoa ketika sedang sujud, bukan? Tapi tidak berlaku ketika berjamaah. Tetap berjamaah mengikuti imam. Gitu. Dia lamun imam tos cepat, orang kudu ngiring cepat, walaupun orang masih kayak orang doa gitu kan. Kan nggak boleh cepat. Tos cepat berdiri. Lamun imam lami ya lami, nggak buru-buru juga cepat. Imam lami malah buru-buru angkat. Kayaknya lalu sholat di haram dari dulunya enak sejarah. Di haram itu imamnya sulami sujud tadi. Ya orang Indonesia ya aja sujud tadi. Bisa karena imamnya terus cekat. Ya aja sujud tadi. Karena lama tuh. Karena ayat hadis Nabi itu kadang-kadang suka melakukan rukuk dan sujudnya. Cuma ayat nama setelah setara diambil di Arab dan selesai Arab.
Karena banyak kekacauan dalam sholat bagi orang yang tidak melihat imam secara langsung. Akhirnya jadi makmum tidak boleh mendahului, menyamai atau menyelisih imam. Akhirnya gitu, jangan mendahului, menyamai pun tidak boleh. Maka gerakan salat harus mengikuti urutan imam. Jadi setiap perpindahan gerakan imam, mulai dari takbir, rukuk, i'tidal, sujud hingga salam, maka semua berpatokan pada aturan dan adab yang harus dijaga. Mana ada mata menurut imam. Berarti sedang dilatih nama. Ya, sedang dilatih kedisiplinan. Soal jamaah menuntut kedisiplinan dan kesatuan. Tuh ya. Jadi sebab yang mengikuti pemimpin dibangun dulu atas syariat Islam itu sholat. Jadi sholat berjamaah itu merupakan gambaran indah tentang persatuan umat Islam yang adalah serempak dalam satu barisan dan satu tujuan, yaitu apa? Beribadah kepada Allah. Ya, saudara Aceh karya Mas. Nanti di urang teh sebenarnya berjamaah, tapi ngabring. Seueur, tapi ngabring. Entah nuturkeun satu instruksi, apa seueur. Manislah seueur, tapi ngabring. Tidak berjamaah. Padahal ajaran berjamaah teh bersatu sudah tergambar ketika sholat. Maka cara Allah wa'tasimu bihablillahi jami'an. Yang berpegang teguhlah kalian kepada dari Allah, wa la tafarraqu, jangan kalian sering bercerai. Bercerai. Di mana diajarkan? Dengan sholat adalah benar kata Nabi, ya istawu sufufakum, bereskeunlah saf-saf kalian sebelum sholat kan. Bereskeun wasfadul khulal, tong aya nu bolong, maksudnya apa kan? Ya, bereskeun saf, tong aya nu bolong, cek imam teh. Ya, sowu luruskeun gitu kan. Sampai pernah Nabi ninggalin lurus, Nabi ditorok sama lurus. Gitu ya. Dina lurus mereka. Terus wasfadul khulal, lamun urang jadi aya nu kosong sok maju isian. Kata kabar lamun sholat di haram dia maju ke sholatnya untuk mengisi dan orang kan ada pendapat aneh tentang sholat salat lebih dari 7 gerakan atau batal sebenarnya. Untuk sholatnya untuk melakukan gerakan 7 kali gerakan, lalu lebih 7 gerakan batal. Atau kita harus dia lumayan ada lagi kantong sana. Ada lebih daripada 2 gerakan, 1, 2, 3. Kecuali itu gitu kan. Ayo menuju sholat, bebas kagak? Nggak boleh. Boleh deh. Pak, kalau di sholat boleh kagak? Nggak boleh. Tapi garau. Kalau saya nggak boleh garau, tapi lama ada, gitu kan. Nggak boleh tebas garau, lama ada, gitu ya. Jadi berpegang teguh padanya. Enak masuk dalam ini. Intinya sholat berjamaah bukan ibadah individual, tapi ibadah yang terikat dengan imam. Tapi imam dipilih untuk orang tersebut sejelek-jeleknya imam, kata Nabi, yang dibenci oleh makmumnya itu jelas. Sejelek-jeleknya imam yang dibenci oleh makmumnya. Karena imam itu dipikir asal. Ya. Kalau imam laki-laki disebut sholat gelapnya, masih kena ayat lebih bagus.
Jadi kita akan bahas kriteria imam versi Rasul, bukan imam versi urang. Versi urang imam itu paling tua. Ada paling senior di masjid dia. Itu imam di urang. Imam lagi ngaco kayak bisa kayak ngomong apa dan museum. Si dari HTR, si pun banyak pertimbangan. Tapi kalau dijelaskan dari ragu ya. Jadi imam itu kan harus yang disukai oleh kaum, gitu ya. Ya di bawah penjelasan para ulama. Imam As-San'ani pengarang kitab Subul Salam salah kitab Al-Umar mengatakan wa hadisu dalun ala anna syari'atal imam li yuqtada bil imam bil imam. Hadis ini menunjukkan bahwa tujuan diangkatnya imam adalah untuk diikuti. Makmum tidak boleh mendahului imam, menyamai imam dan mengisi imam. Tapi harus mengamati gerakan imam dan mengikuti setelahnya. Gitu ya. Harus mengamati imam. Jadi gini, ainu pokok masalah yang dihadap ke mana? Dihadap ke kaki belakang. Yang pokok itu sholat itu mata menghadap ke mana? Tempat sujud yang pokok. Tapi boleh sewaktu-waktu melihat ke imam. Hal ini kata Prof. Jika ada kebutuhan, akhirnya sudah boleh lihat ke imam jika ada kebutuhan. Tapi pokoknya lihat ke tempat sujud. Bahkan bal yukrohu finalis nanti ya, bahkan dibenci kalau sholat sambil berem. Ada ya bisa sholat sambil berem? Oh. Dibenci yukrohu ada kalimat begitu. Jadi bapak lalu sholat sambil berem yuk makruh bukan? Lebih baik itu oh. Kapan boleh sholat sambil berem? Nah, ini dibahas para ulama. Kapan sholat boleh sambil berem? Boleh sholat sambil memejamkan mata jika di depan ada sesuatu yang mengganggu. Ya, Nabi sholat dia makmum di payun teh, payun Nabi makmum sakahiji ayah batu kamar meleleh tah Rolling Stone. Di mana mereka orang berjuna gitu kan? Baru boleh mereka ganggu dia lain baik dengan tulisan atau ada yang bergambar mengganggu kerusuhan. Soal itu baru boleh memejamkan jika ada yang mengganggu. Imat yang malu kalau bahkan sudah untung tadi berapa itu. Jadi memejamkan mata hubungan apa? Bahkan sahabat Anas bin Malik, aku melihat saat sholat zuhur, Anas bin Malik, jenggot Nabi bergerak-gerak. Sama gitu kan? Jadi pas Nabi imaman, Anas di belakang imam, kata Anas, aku melihat jenggot Nabi bergerak-gerak. Maksudnya apa bergerak-gerak? Berarti kumaha? Dibaca gitu kan, sambil menggerakkan mulut, mulut bergerak, berarti jenggot oke. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti ketika sholat sir pun, ketika sholat sir yang tidak dijalankan, sahabat tetap memperhatikan Nabi. Sir, gitu kan? Maka sholat sir itu sholat yang dipelankan bacaannya, bukan sholat yang dijauh hati. Aduh ya Allah, baru sholat jempel itu gerak dulu tetap dia. Jujur kowe, kita mulai sholat sir, teman. Kita sholat jauh hati, atau sholat jauh hati. Kita pas salam, gitu jadi benar. Yang namanya sir itu sholat yang dipelan. Tapi gerak, tapi tongkat tong cari kan,
Bismillah. Alhamdulillah. Sebagian sih, sebagian jangan kita wajar mikir. Bismillah. Alhamdulillah. Kalau gitu atau sihir itu ya kita yang merasakan kita sedang sihir, ya. Yang bukan sedangkan gitu aja ya. Masalah sendiri ya. Bismillah. Alhamdulillah. Sihir dipelankan. Cukup mulutnya yang Kenapa ngomong dalam hati? Karena ada lintasan-lintasan pikiran yang masuk kan di bangku sholat Allah. Itu pikiran kalau masuk. Pikiran sholat, bacaan sholat, pikiran kunci lagi, pikiran duit berkokal itu kan sholat ada kejadian mata kudu disirkan suaranya pelan-pelan supaya apa? Supaya lintasan pikiran tertahan oleh bacaan mulut kita. Ya mana yang hati lintasan pikiran yang pikiran orang. Nah kata Mas, aku lihat dari mulut Nabi bergerak-gerak. Dari janggut kita lihat karena panjang gitu ya. Jadi pokok sebetulnya sini tidak boleh mendahului, menyamai, ya. Akan tetap yang ketiga memperhatikan gerakan imam. Jadi perbedaan gerakan imam akan dapat diikuti yang benar dan mau yang fokus pada sholat, tidak disibukkan dengan hal-hal lain yang membuatnya terlambat atau mendahului imam. Berarti ke dibaca imam salah benar ke ini orang tarawehan Pak ini sih ya si imam itu perkara kami itu fokus kami baca al-kafirun pas mikir imam terkadang juga amin lakum dinukum waliyadin amin harus berang itu lain mah ketawa bayar Pak. Kerwitir bukan buat. Ya, langsung udah letih. Aku tampil segitu. Ini bacaan awal dari mana? Jauh-jauh tidak walah doli tapi banyak. Karena walian itu jauh. Ya. Alhamdulillah pun ada serat Islami yang dominan tapi bukan apatian. Ya, innahum ayyuhad dhalin misalnya. Amin. Kita mau aja ini ya. Waliyadin. Amin. Jauh. Waliyadin karena amin kita Napa? Lamun imam salah bacaan terdekat bacaan. Umum masalah gerakan, maka ucapkan Subhanallah. Gitu. Kita membuat tepuk tangan. Ngomong masalah bacanya. Imam baca Al-Fatihah diberi 2 kali. Mau nanti sama malah ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Amin. Terus baca Al-Fatihah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fil tadbir. Wa arsala 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 2 kali ya. Isi mau 2 kali sekali. Kalau ini enggak jadi kabar ya wa arsala 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dia malawan gimana tadi mau? Dia mau pakai amin kan jadi sakit mau ngapain? Malawan. Itu kisah nyata Pak, itu nggak bohong. Itu kisah nyata terjadi. Misalnya, tadi banyak yang tidak memperhatikan imam, khusyuk, gitu ya. Jadi setelah perpindahan imam, maka bergeraklah. Tapi kalau imam belum bergerak, jangan bergerak. Wa muqtadha dihanapkan. Tidak boleh menyelisih imam dalam keadaan apapun. Beliau juga menegaskan jika mendahului dalam takbiratul ihram sholat tidak sah. Aduh sampai ke gitu ya. Jika mendahului dalam takbiratul ihram
Gitu ya. Kenapa? Karena imam diangkat mengikuti, maka makmum tidak boleh membenci dan gerakan sholat. Gitu ya. Prinsipnya adalah mengikuti imam, bukan mendahului, menyamai atau sengaja. Terus yang kedua, kata Syekh Shalih Al-Fauzan di kitab Minhajul Alam Salatul Umar. Al-hadis dalilun ala hikmah min jalil imam. Hikmah adanya imam adalah untuk diikuti. Makmum dilarang dalam 3 hal. Musabaqatuhu, mendahului imam haram, akan bisa membatalkan sholat. Kata sebagian ulama, misalnya ada juga yang tidak membatalkan. Sebagian ulama mengatakan membatalkan. Bersamaan makruh atau haram. Muwafaqatuhu, terakhir at-ta'akhur anhu, tertinggal jauh. Gak boleh musabaqah, mendahului ya. Yang kedua menyamai. Kenapa yang pertama mendahului? Gitu. Karena makmum itu tidak boleh, bahkan Nabi memberikan ancaman keras kepada yang sengaja. Dengan saya telah tahu dari tulis hadis Nabi, amma yasha'ahadukum idza farasa qawla imam an yaj'alallahu lahu rasa imam. Tidaklah salah seorang di antara kalian takut apabila mengangkat kepalanya sebelum imam. Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai. Tuh, seperti itu enggak Pak? Ya, hadis Bukhari lain. Ini hadis lain. Nah, terus dengar nih, kita. Kenapa kalian tidak takut? Kata Nabi, kalau mendahului imam, nanti Allah akan mengganti kepala kalian dengan kepala keledai. Atau anjazala surat imam, Allah akan mengubah rupanya menjadi rupa keledai. Jadi itu ancaman. Nabi itu mendahului imam, mesti dari kiamat berdekat sehingga berdekat dari itu dan kuda kalau di akhirat pada hari jamin mana sikap keledai. Itu berarti tukang mendahului imam. Ini kan ancaman. Bukan tiba-tiba umatnya di keledai, bukan. Hidupnya mana biasa. Anu sholat wae diancam, pemerintah sholat. Anu sholat berjamaah itu Pak, pemerintah sholat berjamaah. Anu sholat berjamaah tapi salah, terancam dia menyebabkan ancaman jika mendahului imam. Pemerintah sholat berjamaah, ancaman lebih singkat semua. Jika Nabi Abu Bakar rumahnya, kan itu di hadis kemarin. Abu Bakar rumahnya, seandainya dibolehkan. Gitu. Terus di bawahnya beliau juga menjelaskan makmum hanya membaca Rabbana walakal hamdu ya tadi. Imam membaca Sami Allahu liman hamidah. Jadi makmum membaca Rabbana walakal hamdu, saat imam membaca Sami Allahu liman hamidah. Menghapuskan Sami Allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar orang hamidah yang memujinya. Ya, Sami Allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar orang yang memujinya. Terus mereka jawab, Rabbana ya Tuhan kami ya Rabb kami, lakal hamdu, bagimu lah segala puji. Imam Allah mendengar orang yang memujinya, berarti itu terpuji. Rabbana walakal hamdu. Jadi Allah itu sangat suka kita menyanjungnya, memujinya. Pasti Imam Allah suka orang yang memujinya. Orang memuji itu hebat. Si bapak ini ada satu puji, bapaknya juga puji realita ini. Umatnya si bapak ini ada satu puji. Oh, si bapak ini ada satu kado kacang. Ibu tuh udah masak kado kacang, itu kan untuk
Gayu bersatu teh ketika ada instruksi kita melakukan instruksi gitu yang disebut dengan Robbana lakal atau Allahumma Robbana lakal. Jadi ada beberapa redaksi banyak makmum ayeuna ya baca biasa nama sebentar. Selanjutnya balik ke halaman kedua. Menurut Syekh Al-Bassam dalam kitab Tauhidul Ahkam rahimahullah, wujubu mutaba'atil imam wa annahu qudwah fi tanqulat tanaqulatis shalah. Wajib mengikuti imam dalam seluruh gerakan salat. Beliau membagi kondisi makmum. Ya, yang pertama kata Imam Al-Bassam mendahului sama dengan haram keras mendahului untuk sama salat. Bersamaan makruh, lamun terlambat tidak boleh mengikuti. Inilah yang benar, akhirnya yang diperintahkan adalah mengikuti langsung setelah imam, bukan sebelum atau bersamaan. Jadi sampai Al-Bassam haram, makruh, tidak boleh. Ini urutannya lamun mendahului haram, lamun menyamai imam tarik keraturan berat atau imam makruh. Imam Al-Bassam lamun terlambat tidak boleh, kecuali terlambat karena orang memang sudah tua atau karena uzur. Jadi tukur dia imam terdekat orang masih kena agak dekat ya, jadi pengen tua dan kena ada alasan, bukan sengaja dipermanfaatkan. Selanjutnya kata Imam Al-Maghribi, Syekh Al-Maghribi dan kita patut utama salah berkumar. Jika imam maksuran ala ittisafi kauni mu'taman bihi la yatajawazu ila mukhalafatihi. Imam dijadikan agar ikuti, bukan untuk diselisihi. Tujuan pimpinan imam dalam sholat adalah agar makmum mengikuti setiap gerakannya. Oleh karena itu, segala bentuk perselisihan terhadap imam bertentangan dengan hikmah disyariatkan dalam sholat berjamaah. Hubungannya gitu ya. Pada masa sekarang banyak kesalahan terjadi, baik karena kurang memahami fikih sholat, jadi terjadinya kesalahan dalam sholat berjamaah ini karena banyak orang yang tidak memahami fikih sholat atau terburu-buru. Bahkan sholat tarawihnya 7 menit ini, nah 7 menit 21 rokaat. Coba pikirkan cuma sholat. Allahu Akbar, oh itu paling bisa disederhanakan. Abi mah yakin, aku sholat gantian seperti itu, terus pasti masih tadi. Abi yakinnya kali ini. Kalau bapak ikutan sholat tarawih, anu kancet, patas, terus yakin mau tadi. Nah dari lain. Bapak masuk masjid, yang disboring, masuk masjid bapak sholat kayak mana? Pas sholat pun Nabi ulang sholat. Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Sholat dari Allah. Kau sholat deh? Salah kene. Irji fa innaka lam tusolli. Ulangi sholatmu, kami belum sholat. 2 kali ulangi sholat. Sampai 3 kali bapak-bapak laki-laki ini pun Nabi dipiwaran diulangi sholat sampai 3 kali. Irji, kamu belum sholat. Gara-gara gerakan sholatnya salah. Akhirnya bapak-bapak ini ngomong ini, saya nyerah ya Rasulullah, beginilah cara aku biasa sholat. Jadi Nabi, kalau sholat bukan begitu sholat. Lalu Nabi diajar kalau sholat begini sampai intinya kata para ulama tumaninah. Tadinya tumaninah santai, terburu-buru, lamun ruku sampai sedih-sedihnya, ya. Bahkan saya lamun disimpan cai, jelas ada kemudian lamun sujud seolah-olah
lamun anak domba dimasukkan bisa ngalewat. Sampai nggak detil bisa para ulama dijelaskan supaya sholat tumanina. Kamu suci lah, ruku kan kayak gitu terus terkatui. Sujud baru juga nempel gas berdiri duduk jaga sujud mau diterima gimana? Mau ayat Nabi kan dicarekan atau Nabi itu? Ya. Maksud saya zaman dulu saja Rasulnya masih hidup banyak yang salah. Rasulnya ayat yang Pak. Rasulnya masih hidup. Kemudian zaman sekarang Rasulnya saya lebih parah kan Pak. Burung musuh ya. Dan itu jadi banyak yang tidak mau fikih sholat atau karena terburu. Jadi kalau bapak terburu-buru dalam sholat, anu diringkas saja bukan gerakan yang diperlambat, tapi bacaan sholatnya diperingkas. Misalnya Al-Fatihah mukul Allah Akbar terus baca surat dan rusuh dan surat mah sunnah kan wajib Al-Fatihah. Kalau dolin amin Allah Akbar Al-Quran pertama misalnya ayat-ayat yang baca surat wala dolin amin bismillahirrahmanirrahim yasin Allahu akbar terus itu kamu dapat pahala baca surat atau alif lam mim Allahu akbar misalnya ya kamu terus ruku bacaan pendek subhanarabbiyal azim besar itu sekali saya tidak ada kewajiban berkali-kali dan pokoknya baca doa kan subhanarabbiyal azim Allah sami Allahu liman hamidah sujud subhanarabbiyal a'la Allah Robik firi duduk di antara sujud ayo orang pendek Robik firi langsung sujud di subhanarabbiyal a'la. Nah kan bisa dipercepat kalau dipotongan potongan bacaan sholatnya kita pilih anu paling pendek intitah kalau dipakai lah intitah lalu buru-buru pisana kita jangan dipakai dan musuhnya karena sunnah Al-Fatihah. Jadi bukan gerakan sholat yang dipercepat, tapi bacaannya yang dipotong. Pilih doa yang paling pendek. Itu gerakan sholat ada perlu tumanina sholat. Tapi lalu bapaknya Hasan yang tahu dipotong-potong jadi para nenek. Ini doa yang terbaik dengan doa ini malah berusuh. Jika lalu dari poblas subuh sekalinya, aduh itu terus. Bila kita langsung ayat ini itu sebar mimpinya, sambil mimpi, coba percepat masih tak buruk orang asal tadi bacaannya percepat. Untuk kalau kejalan percepat. Makanya ketika jadi imam, kami perhatikan makmum kalian. Ya, isi makmum kalian itu sepuh, kemudian ini dari harus sepuh harus sakit, ada yang punya pekerjaan. Allah baca Al-Baqarah sampai tamat. Al-Baqarah sampai apa? Baca Yasin kan itu Yasin Al-Quran sudah Yasin. Walaupun di masjid orang yang suka baca Yasin kan, ataupun di tempat sholatnya Yasin. Walaupun di masjid yang suka baca Yasin. Yasin, aduh Yasin, panjang. Al-Quran ini. Wah, imam tamat sih kan. Ingat dalam Ustaz. Wah, ayo pasti mengalir. Allah. Alhamdulillah. Kalau kamu mau seorang ada tamu bersih, jadi kamu tamat ya sih. Pas Allah. Alhamdulillah dengan tiru ayat. Buat bakal tamat. Ya, itu kan masjid harus baca Yasin malam Jumat. Betul. Pokoknya rasa Yasin, tapi dibaca sholat atau enggak? Bilang inna atau inna harus bisa nih harus bisa inna atau inna harus bisa nih langsung inna harus bisa gitu kan. Jadi makanya sebagai makmum akhir-akhir panjang ini cuma sholat subuh sebelum ya sholat subuh itu diajarkan panjang sebelum berapa ya karena sholat subuh itu sholat yang paling diajarkan. Nah, mereka mau dipanjangkan dan protes dan dipanjangkan. Maka kalau hari Jumatnya di Mekah, hari Jumat itu pasti imam ada surat sajadah akhirnya. Kan kalau kita harus berjalan amat kayak sujud tilawah
Karena setiap Jumat imam membaca surat Sajdah. Bukan panjang saja di 2 lembar. 2 lembar dia kalau baca 2 lembar bermenit. Yang kondisi tartil. Kan bisa pingsan orang membaca Sajdah itu. Yang secara langsung. Gitu ya. Maka ketika ada orang yang fokus belum imam, ada yang sudah bersama dengan imam, karena ketika karena kurang fokus, maka ini mengajarkan melatih ketaatan kepada sunnah. Itu juga nanti melatih ketaatan terhadap sunnah Nabi, kedisiplinan, kesabaran, serta kemampuan mengikuti aturan imam. Jika dalam ibadah saja seorang muslim diajarkan untuk tidak mendahului pemimpinnya, maka dalam kehidupan bermasyarakat pun hendaknya ia menghormati aturan dan kepemimpinan selama berada di atas kebenaran syariat. Dina sholat tawahe sanaos urang tersebut imamna kudu taat komodeli yaitu dalam kehidupan bermasyarakat. Tersebut yang urang ka imamna. Urang tersebut ka presiden urang. Enggak perlu taat, enggak perlu taat. Boleh mengkritik, boleh. Tapi jangan membuat kekacauan. Jadi tunggu. Silakan demo asal kacau. Kemudian taruh bahaya. Ujung-ujung nggak memperintah gitu, ujungnya hancur negara. Kau lihat di berita Sudan hancur kan. Jadi bahasa nama isbiru tidak disebori Pak Anas bin Malik yang berkir isbiru simsarapan fa innahu la ya'lamu zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Dan sungguh tidak akan datang satu zaman kecuali zaman yang setelahnya akan lebih rusak sampai kalian berperuntungan kalian. Kita Anas tempat kita kata Anas sami tuhu min nabiyikum, aku dengar ini dari nabi kalian. Jadi akan lebih rusak zaman ke zaman lebih edan. Kenapa Anas ngomong gini? Ketika ayat tabiin anu curhat tentang Yusuf asal opi anu berbuat zolim, pemimpin tapi zolim, seorang bunuh, berbeda pendapat dibunuh betul. Bapak curhat ke Anas bin Malik sahabat apa sih hidup karena si sabar lain cek Anas lawan tak gitu Anas sabar dapat lebih goreng kita harus begitu dan wajar orang yang goreng tak cek Nabi tiba gitu setelah sampai ke semakin ke sini semakin rusak Nabi itu sabar memang dapat tapi kata cara sok yang negara orang banyak yang memperebutkan di negara lain. Itu bantuan nyerang orang ke menjadi kamuran. Ini sabar yang MPG sabar lain mereka yang ya sih ada oke. Ya korupsi loba sabar. Atau kan ini sabar. Sekarang naik sabar. Pelajaran yang bisa dipetik. Ya, yang pertama wajib ikuti imam dalam sholat. Yang kedua, tidak boleh berimam jika disiplin dan tertib dalam ibadah. Jika suatu jemaah melatih ketaatan dan kebersamaan. Yang keempat, kesempurnaan sholat bergantung pada ittiba, mengikuti, ya, mengikuti kesempurnaan. Relevansi hari ini, relevansi. Ya, di zaman sekarang sering terjadi mendahului imam saat ruku atau sujud. Ya, zaman sekarang atau ada yang takbir bersamaan dengan imam atau tidak fokus karena gangguan dunia. Yang ayat itu kadang-kadang menurut imam, kadang-kadang barang imam, kadang-kadang terfokus sholatnya. Sholat pikiran, pekerjaan, bisnis, media sosial, segala perkara Nabi dalam anjing pada Tuhan. Kalau makan, kalau sholat, lalu makanan sudah terhidang. Ya, kenapa? Sudah pikiran tidak dipenuhi oleh makanan. Nah, maka di sini mengingatkan, ikuti imam dengan tertib, jangan tergesa-gesa, hadirkan kehusuan dalam sholat berjamaah. Hadirkan kehusuan.
Jadi waktu muhasabah ya, muhasabah kaji. Apakah benar kita saat sholat memperhatikan gerakan imam? Yang kedua muhasabah, apakah ketika sholat kita sering atau pernah mendahului imam atau terlambat mengikuti imam? Gitu ya. Yang ketiga, sudah kita menjadikan sholat berjamaah sebagai melatih kedisiplinan dan ketundukan kepada syariat dan kehusuan kepada Allah. Terakhir kesimpulan, imam adalah pemimpin dalam sholat yang harus diikuti. Walaupun beda ormas, ada ya. Walaupun beda ormas, saya tahu rumah beda ormas nanti. Kalau boleh diikuti beda ormas gitu, beda madhab, beda paham, kalau diikuti. Tidak boleh mendahului, menyamai atau menyelisih imam. Mengikuti imam adalah kunci sah dan sempurna berjamaah. Sholat berjamaah melatih disiplin dan persatuan. Islam mengajarkan keteraturan bahkan dalam ibadah agar umat menjadi tertib dan bersatu. Jadi tidak ada syariat yang paling indah selain syariat Islam. Di antara yang paling indah adalah sholat berjamaah. Masya Allah, ini dengan Islam sholat berjamaah itu luar biasa. Bahkan pahala namunya sampai 27 derajat. Ya, hari imam tenau, imam itu secara bahasa orang yang bermaksud. Ya, secara bahasa. Kita masuk secara istilah dalam sholat, imam adalah orang yang memimpin sholat yang wajib diikuti oleh makmum dalam setiap gerakan tata cara sholat. Itu imam. Bahkan di Al-Quran berkata waj'alna lil muttaqina imaman. Jadi kalau imam bagi orang-orang muttaqin yang bertakwa. Jadi imam itu luas. Zaman Nabi mah imam teh presiden teh nya pemimpin negara, pemimpin sholat. Zaman lama jadi imam. Maka kapan kita punya imam, punya presiden, bisa imam? Benar imam nanti. Gitu kan? Itu tugas imam yang menjadi pimpinan sholat, mengatur perbedaan sholat, menjadi acuan makmum, membaca bacaan yang diserahkan imam, menjaga ketertiban shaf, tidak melakukan gerakan yang menyelesaikan sholat. Imam. Jadi imam itu banyak aturan imam. Bahkan ada khusus di mesin badannya imam nanti khusus ya sama saya ganti-ganti. Tahu imam. Ya, kalau memang itu lebih diperhatikan masalah. Insya Allah nanti bulan depan kita akan bahas tentang kriteria imam dan bab jamaah yang penting. Insya Allah. Demikian kami sampaikan. Ibu Bapak, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahannya. Yang malam, dengan doa, karena diberi dengan hasanah. Bila ada hasanah yang benar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.